Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olga Julianti, kelas 6A Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan struktur pasar dan kinerja studi kasus pada bank umum di Indonesia. Bank sebagai industri keuangan mengandalkan sfer dari suku bunga pinjaman dan suku bunga simpanan dalam menjalankan bisnisnya. Selisih antara pendapat bunga yang diperoleh dan biaya dana yang dikeluarkan inilah yang disebut dengan pendapatan bunga dari bank. Seiring dengan berjalannya waktu, persaingan antar bank dalam mendapatkan dana ataupun menyalurkan dana juga meningkatkan. Persaingan terjadi tidak hanya antar bank tetapi juga dengan institusi lainnya seperti modal ventura, leasing, atau yang terkini. Kajian pusat dan hipotesis. Berangkat dari teori mengenai oligopoli, hipotesis SCP melihat hubungan antara struktur pasar dan kinerja perusahaan menurut teori tersebut. Bank yang menguasai pasar pada struktur pasar dan kinerja perusahaan. Menurut teori tersebut, bank yang menguasai pasar struktur yang terkonsumsi maupun meningkatkan kinerja dengan memaksimalkan keuntungan dan dimilikinya. Relative Market Power Hypothesis merupakan penjelasan atletif ketika hipotesis SCP tidak dapat menjelaskan fenomena yang terjadi pada hipotesis RMPM. Berhubungan terjadi bukan melalui kemampuan untuk memanfaatkan market power yang dimiliki, namun melalui kemampuan untuk menciptakan diferensi produk. Pengembangan hipotesis struktur pasar dan kinerja bank seperti yang telah dipaparkan di atas. Berdasarkan hipotesis SCP, struktur pasar diproduksi memiliki hubungan positif dengan kinerja bank. Struktur pasar yang semakin terkonsumsi dan akan menyebabkan kinerja bank yang semakin tinggi. Pada struktur pasar terkontraksi, nilai konsentrasi 3 atau 5 perusahaan di satu industri berada pada range antara 80% hingga 100% menuju pasar tersebut berada dalam kondisi oligopoli. Market share dan kinerja bank. Penelitian berikut menemukan tidak adanya hubungan antara variabel struktur pasar dengan kinerja, karena diperkirakan adanya variabel lain yang menentukan tingkat profitabilitas bank. Salah satu adalah variabel market share. Ada variabel market share yang berpengaruh terhadap kinerja, memunculkan hipotesis lanjut terkait variabel penentu dalam tingkat profitabilitas bank. Hipotesis tersebut kemudian dikenal dengan hipotesis RMPM. Variabel kontrol. Salah satu dua variabel utama yaitu struktur pasar dan market share. Penelitian ini juga menggunakan 3 variabel. Contoh variabel kontrol. Penggunaan variabel kontrol diantara sebagai pengendali bahwa ada variabel lain selain 2 variabel yang dipaparkan di atas yang dapat mengaruhi variabel dependen. Aset dan kinerja bank. Semakin besar aset dari suatu bank, maka semakin besar kewajiban dari bank tersebut menghasilkan laba yang juga besar. Karena dengan aset yang besar, maka semakin besar juga biaya operasional serta biaya lain yang harus dikeluarkan oleh bank. Risiko kecukupan modal CAR dan kinerja bank. Risiko kecukupan modal menggambarkan besarnya cadangan modal yang dimiliki oleh bank. Rasio ini memperlihatkan beberapa
beberapa kali lipatan modal yang dimiliki bank terhadap seluruh aset produktif, menyebutkan 4 hal yang menyebabkan terjadinya hubungan positif antara CAR dengan kinerja. Keempat hal tersebut adalah: 1. Semakin besar modal akan meningkatkan jumlah pinjaman yang bisa menghasilkan keuntungan. 2. Jumlah modal yang tinggi menunjukkan kualitas intensif untuk memiliki modal yang tinggi. 3. Jumlah modal yang tinggi menunjukkan kualitas control worth yang bisa baik. Dan terakhir, 4. Baik dengan modal tinggi tidak perlu banyak melakukan pinjaman. Berada dari bank yang lain, tingkat modal yang rendah BODA 2018 melakukan pinjaman berbeda dengan tingkat modal yang rendah. Tingkat pinjaman bermasalah NPL. Tingkat pinjaman bermasalah memperlihatkan kemampuan bank dalam mengelola risiko di hadapan oleh bank. Semakin tinggi NPL, maka menunjukkan kemampuan bank yang kurang dalam mengelola risiko serta kemampuan dalam menghasilkan laba yang semakin kecil. 3. Metode penelitian, produk dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perbankan di Indonesia. Sebagai tahun penelitian dipilih tahun 2018 karena pada tahun tersebut merupakan tahun terkini di mana data lengkap bisa diperoleh. Penelitian sebelum menunjukkan tidak adanya hubungan antara struktur pasar dengan kinerja Fiverlita 2014 dan adanya efisiensi yang menjadi perantara antara hubungan antara keduanya. Yudarudin 2015. Teknik pengumpulan data. Teknik pemilihan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah bank tersebut beroperasi pada tahun 2018 dan variabel yang digunakan tersedia pada laman bank berstruktur diskusi www.ojk ID. Dari hasil seleksi yang digunakan diperoleh total sampel sebanyak 90 bank. Operasionalisasi variabel kinerja bank. Mengatur kinerja bank pada penelitian sebelumnya. Kinerja pada penguji hipotesis SCP. Melihat kemampuan bank dalam menempatkan harga. Pendapatan harga terkait dengan kemampuan menetapkan tingkat suku bunga pinjaman yang lebih tinggi atau tingkat suku bunga yang dipersulit deposito yang lebih rendah. Pangsa pasar. Pangsa pasar mengembangkan prosentase pinjaman bank terhadap keseluruhan pinjaman yang di industri. Selain jumlah pinjaman, peneliti sebelumnya juga menggunakan aset atau deposito sebagai acuan pengukuran penelitian. Struktur pasar. Berapa penelitian menggunakan tingkat menggunakan konsentrasi, yaitu jumlah 3 atau 5 perusahaan terbesar terhadap total perusahaan yang ada di industri. Teknik analisis. Teknik analisis dan menggunakan metode cross examination. Pada sistem ini disebut juga dengan redang pusat tahun yang diobservasi hanya untuk 1 tahun. 4. Hasil penelitian pembahasan. Model penelitian yang digunakan mengacu pada di mana model yang digunakan juga mengikuti model dari Al-Hasan 2015. 5. Keterbatasan dan agenda penelitian mendatang. Ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Pertama, penelitian hanya menggunakan 1 tahun penelitian. Berikut sebaiknya menggunakan tidak hanya 1 tahun yang juga mencakup tahun-tahun lainnya, sehingga kesimpulan yang dapat
lebih general dan mencakup periode ini lebih panjang. 6. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat ditarik dan penelitian ini adalah sebagai berikut. Kesimpulan pertama adalah hipotesis RMP lebih tepat dalam menjelaskan industri perbankan di Indonesia. Dengan demikian, banyak yang mampu memenangkan persaingan adalah bank yang mampu meletakkan definisi pada produk. Kesimpulan kedua, variabel ROA lebih tepat dalam menjelaskan kinerja perbankan dibandingkan dengan variabel NIM. Implikasi dari penelitian ini adalah keputusan untuk melakukan penggabungan ada baiknya untuk mendukung secara penuh karena kebijakan tersebut menguntungkan bagi nasabah bank. Itu yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau banyak terjadi kesalahan. Saya tutup. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.